pagi semuanya, selamat datang di podcast pendidikan kami dengan tema pembelajaran abad ke-21 membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis keterampilan pada abad ke-21. Sebuah pendekatan yang semakin krusial di era di mana teknologi berkembang pesat dan informasi mudah diakses. Kita baiklah bicara bareng saya, ada 2 orang tamu spesial saya. Ada Kak Aprilian Dini Santa Putri dan Kak Lesri Astika. Selamat datang kedua kakak-kakak yang cantik. Terima kasih sudah mengundang Kak Agnes. Senang bisa berbagi informasi tentang pembelajaran yang benar-benar relevan dengan kondisi sekarang ini. Ya, benar. Kak Agnes, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya mengubah cara kita belajar dan mengajar. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan bertanya untuk kakak-kakak nih. Nah, menurut kakak-kakak, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21? Dan mengapa sih dunia pendidikan perlu bertransformasi? Oke, kakak, mari kita mulai dari pengertian dasarnya dulu ya. Untuk pertanyaan yang tadi, apa sebenarnya pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21? Dan kenapa dunia pendidikan harus berubah dari yang tradisional? Baik Kak, jadi pembelajaran berbasis abad ke-21 itu adalah pendekatan yang dirancang khusus untuk menjawab tuntutan zaman yang semakin cepat, kompleks, dan berbasis teknologi. Di abad 21 ini kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari mana saja, dan dunia kerja yang semakin membutuhkan orang yang kreatif, bisa berpikir kritis, mudah beradaptasi, dan mampu bekerja sama. Karena itu, pendidikan tidak bisa hanya fokus pada hafalan materi, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan yang bisa diterapkan di kehidupan nyata. Begitu Kak. Dari Kak Lesri? Betul banget. Di masa lalu, pembelajaran lebih banyak mengandalkan ceramah dan penguasaan materi. Tapi sekarang, kita perlu mengubah pola interaksi antara guru dan siswa. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tapi jadi fasilitator dan membimbing siswa untuk belajar secara aktif. Tanpa informasi ini, siswa akan kesulitan bersaing dan menghadapi tantangan yang ada di dunia nyata. Oke, baik, kesimpulannya berarti kenapa keterampilan pembelajaran pada abad ke-21 itu perlu dikembangkan, karena kan tidak mungkin kan saya merangkum ya jawaban dari kakak-kakak tadi, kan tidak mungkin kita menggunakan metode pembelajaran yang tradisional yang zaman dulu, ditambah sekarang kan era digital, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, kurang lebih seperti itu mungkin ya Kak? Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa keterampilan abad ke-21 begitu penting untuk peserta didik? Oh ya, bagus banget sih Kak jawabannya tadi. Penjelasannya juga tentang komponen-komponennya sangat menarik. Tapi menurut kakak-kakak nih, apa sih manfaat sebenarnya yang bisa didapatkan dari siswa untuk mengembangkan semua keterampilan itu? Dari Kak Dini boleh? Jadi manfaatnya, seperti kita tahu, manfaat itu sangat banyak ya. Misalnya itu pertama, bisa membantu siswa menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan berpikir kritis, mereka bisa menganalisis informasi dan keputusan yang masuk akal. Kedua, kreativitas menjadi lebih motor utama inovasi. Siswa akan mampu menghasilkan ide baru dan tidak takut mencoba hal yang berbeda. Dari Kak Lesri, ada tambahan? Baik, tambahan lagi. Keterampilan komunikasi membuat siswa bisa menyampaikan gagasan dengan jelas,
sehingga mereka siap untuk bekerja dalam tim dan berinteraksi di lingkungan yang beragam. Kemampuan kolaborasi juga mengajarkan empati dan toleransi. Yang paling penting, semua keterampilan ini membuat pembelajaran lebih aktif dan bermakna. Siswa tidak hanya duduk diam, tapi terlibat langsung dan bisa menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Oke, jadi intinya siswa jadi lebih aktif dan lebih berinovatif. Ya, benar. Oke, selanjutnya lagi ya. Bagaimana kondisi pelaksanaan pembelajaran pembelajaran pada abad ke-21 di Indonesia, dan pasti ada tantangannya. Nah, menurut kakak-kakak tantangannya apa aja? Ini pembahasan yang sangat menarik ya. Nah, bagaimana dengan pelaksanaannya di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik? Dari Kak Dini mungkin? Tantangan, kalau untuk tantangan pasti ada kan. Jadi kalau di Indonesia itu tantangannya itu pembelajaran abad 21 itu masih dalam fase pengembangan dan transisi dari sistem tradisional, dan konsep 4C sudah mulai diperkenalkan melalui berbagai kebijakan pendidikan dan peningkatan kualitas guru dan inovasi pembelajaran. Namun itu masih ada kesenjangan antara yang diharapkan realitas dan di lapangan. Ya, salah satunya tantangan utama adalah kondisi sarana dan prasarana yang sangat beragam. Sekolah di kota besar umumnya sudah memiliki fasilitas yang cukup, akses internet stabil, perangkat digital, dan ruang belajar yang mendukung kolaborasi. Tapi di daerah terpencil atau desa masih banyak yang kekurangan listrik, jaringan internet, atau komputer. Kesenjangan ini membuat implementasi pembelajaran abad 21, terutama yang berkaitan dengan literasi digital, menjadi sulit. Oke, terima kasih Kak. Tambahannya Kak Agnes ya. Jadi kita itu tidak bisa langsung menyela Kak Agnes, karena perubahan itu kan sedang berlangsung, butuh waktu dan harus konsistensi. Jadi serta perkembangan itu pun juga membutuhkan dukungan dari semua pihak. Guru perlu terus meningkatkan kompetensi, sekolah harus memperbaiki infrastruktur, serta kurikulum harus ditetapkan dengan baik, dan budaya belajar yang mendukung harus dibangun secara bertahap dengan kerjasama yang baik, implementasi yang lebih baik, merata, dan berkualitas. Oke, terima kasih Kak. Jawabannya sangat menarik dan sangat informatif. Nah, menurut kakak-kakak, apa peran guru, sekolah, dan lingkungan dalam mengoptimalkan pembelajaran abad ke-21? Nah, penjelasan kakak tadi sangat komprehensif. Tentu saja butuh peran dari berbagai pihak untuk membuatnya berhasil ya. Apa saja peran masing-masing dari setiap pihak? Peran guru itu sangat krusial Kak Agnes, karena guru itu bukan lagi sebagai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Guru harus bisa merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa, seperti membuat proyek diskusi kelompok, eksperimen, dan riset kecil. Selain itu, guru juga harus bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran yang menerapkan penilaian autentik yang melihat proses dan hasil belajar secara menyeluruh. Sedangkan sekolah memiliki peran strategi sebagai institusi yang mendukung. Pertama, menyediakan fasilitas seperti komputer, internet, ruang laboratif, perpustakaan digital, dan laboratorium. Kedua, mendukung pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop. Ketiga, mengembangkan kurikulum dan fleksibel yang sesuai dengan konteks lokal, termasuk memfasilitas proyek profil pelajar Pancasila P5. Oke, terima kasih Kak. Dari Kak Dini ada tambahan mungkin?
Ada Kak. Jadi selain peran guru juga kita harus ada sekolah juga ya. Sekolah juga harus membangun budaya belajar yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan menghargai kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Selain itu, sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat agar pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas, tapi juga terjadi di lingkungan sekitar. Dari kalian sendiri mungkin ada tambahan lagi? Tidak hanya guru dan sekolah, lingkungan belajar juga punya peran besar. Lingkungan rumah memberikan dukungan emosional, dan orang tua harus memahami pentingnya keterampilan abad 21 dan memberi ruang bagi anak untuk bereksplorasi. Lingkungan masyarakat bisa menjadi tempat belajar yang autentik, seperti melalui kegiatan sosial atau pelestarian budaya lokal, dan lingkungan digital harus dimanfaatkan sebagai bijak dengan memperhatikan etika dan keamanan. Sangat berharga nih penjelasan yang sangat informatif yang kalian bagikan. Sebelum kita akhiri, apa poin penting yang ingin kakak-kakak sampaikan tentang pembelajaran abad ke-21? Dari Kak Dini, memulai duluan boleh? Iya, Kak. Pembelajaran berbasis keterampilan abad 21 bukan hanya tentang mengikuti tren ya Kak ya, tapi juga tentang mengikuti mempersiapkan siswa dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan untuk menghadapi era global dan digital. Ini bukan hanya tentang fokus pada pengetahuan, tapi juga pada kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan juga 3 literasi baru. Dari Kak Leslie? Baik, dan yang paling penting adalah keberhasilan pembelajaran abad 21 tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama yang erat antara guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, kita bisa menghasilkan generasi yang kompeten, kreatif, dan siap bersaing di dunia yang terus berubah. Terima kasih banyak Kak April dan Kak Leslie sudah berbagi informasi yang sangat lengkap dan jelas ini. Semoga pembahasan tentang pembelajaran abad ke-21 bisa memberikan wawasan baru bagi para pendidik, orang tua, dan semua yang peduli dengan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di podcast dan episode selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Semoga harimu menyenangkan. Bye.